warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi ke podcast kelompok 5 yang bertemakan APBN dan APBD. Jadi langsung saja, menurut Mbak ini pengertian APBD dan APBN itu apa? Jadi, APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara yang merupakan alat utama pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya. APBN juga menjadikan alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, tetapi juga menyangkut keputusan politik, pendidikan, dan sosial. Lalu APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dikatakan bahwa APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oke, selanjutnya pertanyaan dari para panelis, silakan. Terima kasih Mbak Nada untuk jawabannya, pengertian tentang APBN. Pertanyaan selanjutnya, bisa tolong dijelaskan apa peran utama APBN dalam perekonomian suatu negara? Jadi, peran utama APBN dalam perekonomian suatu negara adalah untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Oke, pertanyaan selanjutnya, karena APBN ini sangat berpengaruh ya terhadap perekonomian suatu negara, bagaimana sih penyusunan suatu APBN itu? Penyusunan suatu APBN dari persiapan dan penyusunan rencana APBN, RAPBN dibuat oleh pemerintah dalam bentuk nota keuangan negara. Presiden menyampaikan RAPBN kepada DPR. Lalu DPR perlu menyetujui RAPBN melalui sidang paripurna DPR yang dilakukan bersama lembaga teknis keuangan. Jika disetujui, statusnya berubah menjadi APBN. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bisa tolong dijelaskan apa hubungan APBN dan pendapatan nasional? APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, meningkatkan pendapatan nasional, dan mencapai stabilitas perekonomian. Dan selain itu, menggambarkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai serta perubahan dan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Oke, pertanyaan yang keempat, ini kita berpindah ke seputar APBD. APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Sebutkan poin-poin agar terhindar dari pemborosan penyelewengan yang merugikan. Yang pertama ada otorisasi. Anggaran daerah jadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, perencanaan. Anggaran dasar jadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, pengawasan. Anggaran daerah jadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang kelima, alokasi. Anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang keenam, distribusi. Kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang ketujuh, stabilisasi, yaitu anggaran pemerintah daerah jadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Kan tadi sudah dijelaskan bagaimana penyusunan APBD oleh Mbak Nahda. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, dimohon untuk Mbak Naya menjelaskan mekanisme penyusunan APBD. Untuk penyusunannya, pertama, perencanaan awal. Pemerintah daerah melakukan perencanaan awal untuk menetapkan prioritas dan kebijakan yang akan dijalankan dalam satu periode anggaran dengan mengidentifikasi sumber daya yang tersedia. Lalu, pendataan dan pengumpulan informasi. Pemerintah daerah mengumpulkan data dan informasi terkait potensi pendapatan, kebutuhan pengeluaran, serta kondisi ekonomi dan sosial daerah. Yang ketiga, perencanaan pendapatan. Menetapkan target pendapatan, yaitu pajak daerah, hasil usaha milik daerah, dan dana perimbangan dan dari pemerintah pusat. Yang keempat,
perencanaan belanja, menetapkan alokasi anggaran untuk berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta prioritasi program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, rancangan APBD. Pemerintah daerah menyusun rancangan APBD yang berisi rencana pendapatan dan pengeluaran serta struktur keuangan daerah. Lalu konsultasi publik melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dan proses penyusunan APBD. Yang keenam, pengesahan APBD, lalu pelaksanaan dan monitoring, dan yang terakhir evaluasi dan penyesuaian. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembangunan dan efektivitas pengeluaran. Ke pertanyaan seputar APBN. Apa sih fungsi APBN? Jadi fungsi APBN itu sendiri yaitu sebagai alat utama pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya, juga untuk mengelola perekonomian negara. Berdasarkan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2020, APBN memiliki yang pertama otorisasi, lalu perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Apa ruang lingkup dari APBN? Ruang lingkup APBN yaitu APBN mencakup seluruh penerimaan yang berasal dari pajak maupun non-pajak dan pengeluaran atau belanja pemerintah pusat dan daerah. Jika terjadi defisit, dicari pembiayaannya baik bersumber dari dalam maupun luar negeri. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan seputar APBD. Dalam APBD, pendapatan berasal dari berbagai sumber seperti pajak daerah, dana perimbungan, dan pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan apa yang biasanya menjadi andalan APBD suatu daerah? Hasil pungutan pajak dari distribusi daerah menjadi sumber utama pendapatan asli daerah. Selanjutnya, PAD menjadi indikator keberhasilan kinerja pemerintah daerah yang pada akhirnya akan menjadi kekuatan utama dalam mendukung APBD, khususnya pendapatan daerah. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu pengaruh APBD terhadap perekonomian. Jadi pengaruhnya APBD telah dirancang. Pertanyaan selanjutnya, apa pengaruh APBD terhadap perekonomian negara? Jadi pengaruhnya APBD telah dirancang sesuai dengan keadaan provinsi, kabupaten, kota, dan dilaksanakan secara transparan oleh aparatur pemerintah dalam pengawasan DPRD. APBD akan sangat membantu dalam mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, dan memungkinkan daerah tersebut untuk mengadakan investasi baru, sehingga dapat menyejahterakan kehidupan rakyat secara berkesinambungan. Baik, pertanyaan selanjutnya, pihak apa saja yang terlibat dalam penyusunan APBD? Yang pertama, ada pihak pemerintah daerah yang mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD. Lalu DPRD akan membahasnya untuk disetujui. Pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri Mendagri, hasil evaluasinya disampaikan oleh Mendagri kepada Gubernur lambat-lambatnya 15 hari terhitung sejak rancangan diterima. Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanakannya dituang lebih lanjut dengan keputusan Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Baik, kita cukupkan podcast kali ini. Terima kasih atas atensinya dan partisipasinya. Jangan lupa bayar pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.